Singkat ceritanya, untuk dapat terus-menerus kaya raya, Pak Bima harus rela kehilangan salah satu busnya, lengkap dengan penumpang yang ada di dalamnya. Bus itu akan mengalami sebuah kecelakaan maut dan semua penumpang yang ada di dalamnya akan meninggal di tempat. Singkat ceritanya, hal itu benar-benar terjadi. Memasuki tahun kedua, kelima bus Pak Bima yang sedang beroperasi, salah satu bus yang disewa kelompok pramuka, sebuah sekolah mengalami sebuah kecelakaan. Sebuah kota memang perlu alat transportasi yang bisa dijangkau oleh seluruh warga masyarakatnya. Selain untuk mempermudah mereka berpergian, alat transportasi umum juga merupakan salah satu penggerak ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Ya, sopir merupakan salah satu profesi yang masih kerap dianggap remeh oleh kebanyakan orang. Padahal tanpa jasa mereka, kebutuhan masyarakat tidak akan sampai di tempat tujuan tepat waktu, ataupun mereka yang ingin berpergian menggunakan angkutan umum tidak akan sampai jika tidak ada sopirnya. Meski bekerja sebagai sopir dengan penampilan kucel apa adanya, merekalah yang mendistribusikan barang-barang bahkan kebutuhan pokok dari satu daerah ke daerah yang lain, dan mengantarkan orang dari satu daerah ke daerah yang lain juga. Membawa barang yang jumlahnya mencapai ton-tonan dengan menggunakan kendaraan besar tentunya akan benar-benar memakan waktu dan juga bukan perkara yang mudah bagi para sopir truk, termasuk bagi Pak Bima, seorang sopir asal Jawa Timur. Ia sudah 7 tahun membawa barang ekspedisi di Jawa. Pengalaman paling parah itu saat kirim barang malam hari. Ban pecah setelah diperbaiki, kemudian jalan sebentar, namun naasnya roda patah. Kemudian ditelepon sama istri bilang anak sakit. Saat itu saya benar-benar nangis, ujar Pak Bima. Ia mengakui saat mendengar kabar bahwa anaknya sakit, ia merasa sedih dan ingin segera pulang ke rumah. Namun kondisi pula lah yang menghalangi niatnya itu. Pengen pulang tapi enggak mungkin meninggalkan mobil dalam ekspedisi dengan bawaan yang banyak, kata ayah 2 anak tersebut. Semua itu dijalankan demi anak istri. Pak Bima bekerja siang dan malam. Bahkan kalau sedang macet, ya mau tidak mau Pak Bima itu ikut antre. Kini Pak Bima pun baru beberapa bulan belakangan membawa truk berisi tabung gas. Dulu bawa barang ekspedisi, tapi memang hanya lokalan Jawa saja. Selama hampir 40 tahun hidup di Jawa, kehidupan Pak Bima dan keluarga tidak ada perubahan. Lantas Pak Bima ingin mengadu nasib di ibu kota. Istrinya yang bernama Ani pun memutuskan untuk ikut merantau ke ibu kota, sementara kedua anaknya dititipkan ke kedua orang tuanya. Kedua pasangan suami istri tersebut segera pergi ke stasiun dengan jadwal keberangkatan yang tertera pada tiket mereka, yaitu pukul 3 sore. Pak Bima bertanya kepada Ani yang masih sibuk menata baju ke dalam koper. "Bu, apa semua sudah masuk ke koper?" Ani yang kebingungan menjawab, "Iya Pak, Ibu bingung mana saja yang harus dibawa lagi." Pak Bima yang tangannya sedang sibuk menaikkan tali sepatu pun menjawab, "Bawa secukupnya saja." Hari sudah sore, Pak Bima dan sang istri pun sudah berada di stasiun kereta api. Tepat pada pukul 15 ataupun pukul 3 sore, mereka pun masuk ke gerbong kereta dan kemudian duduk di tempat duduk yang sesuai dengan tiket yang sudah dipesan di aplikasi KAI Akses sebelumnya. Dengan harapan bisa merubah nasib mereka yang sangat malang, keduanya hanya bisa mengembuskan napas panjang dikala kereta sudah berjalan. Berbekal uang tabungan yang tidak seberapa, mereka telah tiba di Jakarta pada pukul 4 pagi. Pak Bima dan istrinya langsung pergi ke kontrakan barunya yang sudah dipesankan oleh temannya dan pergi menggunakan aplikasi mobil online.
Saat di perjalanan, anehnya Pak Bima baru menyadari bahwa sopir itu sesekali melirik dari kaca spion tengah dan bertanya, "Dari Jawa ya?" Pak Bima yang sudah kelelahan tidak menggubris pertanyaan dari sopir tersebut dan menyandarkan kepalanya. Anehnya mobil itu seperti sengaja dimainkan karena jalanannya bergoyang seperti sengaja memainkan gas dan remnya. Pak Bima yang sedikit mual ingin muntah itu pun menjawab, "Iya ya Pak, dari Jawa Timur." Akhirnya mobil online tersebut pun kembali stabil. Karena merasa aneh dengan perilaku sopir mobil online itu, Pak Bima pun kembali mengecek alamat yang akan dia tuju dari aplikasi Google Map. Dan terlihat mobil yang mereka tumpangi menyimpang dari jalur dan tidak sesuai aplikasi. Loh Pak, ini harusnya lurus Pak, ucap Pak Bima dengan sedikit ngotot. Sopir itu balas ngotot dan menjawab, "Diam, saya cari jalan tikus biar cepat sampai." Pak Bima pun hanya diam sambil melihat aplikasi mapnya. Sedangkan istrinya dari tadi sudah merasa ketakutan karena takut ada hal yang terjadi di dalam mobil ini. Sampai akhirnya setelah melalui jalanan itu, aplikasi kembali menunjukkan jalur yang benar. Pak Bima pun akhirnya merasa lega. Setelah sampai di alamat yang sesuai, Pak Bima yang hendak mengeluarkan beberapa uang tunai dan memberikannya kepada sopirnya itu pun teramat kaget ketika melihat kondisi wajah sopir itu yang sangat menyeramkan. Sopir itu memiliki wajah yang sedikit hancur, dengan leher yang memiliki luka lebam, juga dengan kondisi tangan melepuh seperti terkena cairan air keras. Tidak hanya itu, sopir itu juga melotot dan berkata dengan lantang, "Cepat keluar." Pak Bima dan istrinya pun berteriak ketakutan dan langsung keluar dari mobil dan berlarian menuju ke kontrakan barunya. Terlihat gerbang dari kayu yang bertuliskan kontrakan Mawar. Pak Bima pun berteriak memanggil-manggil temannya, tapi nihil, tidak ada jawaban. Pak Bima masih berusaha dengan menelepon temannya, itu pun masih sama, tidak ada jawaban. Pak Bima dan juga istrinya hanya masih bisa berdiri dan menunggu sambil menatap beberapa rumah yang berimpitan di depannya itu. Pak Bima pun melirik ke sana kemari sambil melihat siapa tahu ada yang bisa menolongnya. Namun keberuntungan tidak berpihak padanya. Di sekitar kontrakan sama sekali tidak ada orang yang berlalu lalang. Sampai akhirnya Pak Bima melihat ada pos kampling tanpa penerangan. Mereka pun segera menuju ke sana. Namun tempat itu pun seperti tidak pernah digunakan. Dengan kondisi yang kotor dan berantakan, bahkan tiang yang terbuat dari kayunya pun sudah hampir habis dimakan rayap. Tidak memperdulikan itu semua, dia dan istrinya duduk di pos tersebut. Tapi istrinya berkata, "Pak, aku takut Pak." Pak Bima hanya bisa menjawab menenangkan kalau istrinya akan baik-baik saja dan tidak usah takut. Belum lama mereka mencoba memejamkan mata, istrinya tiba-tiba berteriak dan berkata ada sesuatu yang merayap di kakinya. Pak Bima pun bergegas memeriksa dengan senter HP-nya dan ternyata memang ada kelabang yang merayap di kaki istrinya. Saat Pak Bima bergegas untuk menghilangkan kelabang tersebut, malah nahasnya bertambah semakin banyak. Istrinya yang ketakutan kemudian berteriak dan langsung lompat-lompatan menjauh dari tempat itu. Akhirnya Pak Bima dan Ani pun kembali ke gerbang kontrakan yang tertutup tadi dan jatuh tertidur di sana sampai tidak sadar waktu sudah pagi. Saat pagi ada seseorang yang membangunkan mereka dan ternyata itu adalah Rama, teman dari Pak Bima. Rama pun bertanya kenapa mereka tidur di gerbang. Pak Bima yang melihat Rama langsung terhenyak berdiri dan berkata kasar, "Anjing kamu tidak bisa dihubungi sama sekali." Rama hanya bisa terus-terusan mengucapkan kata maaf dengan berbagai alasan. Memang begitu sikap Rama dari dulu, munafik. Bahkan dia tidak memiliki teman maupun sahabat.
Pak Bima dan istrinya diantar masuk ke halaman yang luas dari kontrakan yang sudah ia pesan melalui Rama. Kontrakan ini memiliki lahan yang luas hingga ada 10 kontrakan yang terdiri dari 3 petak dengan kondisi yang masing-masing sudah memiliki gazebo dan tembok yang tinggi. Pak Bima kembali menceritakan semua kejadian yang sudah dia alami. Namun Rama tidak mempercayainya. Omong kosong, tidak mungkin ada hantu seperti itu di kota besar seperti ini. Mungkin saja karena kondisi fisik sopir memang seperti itu, kata Rama. Pak Bima pun mengangguk dan berkata mungkin ia masuk akal. Tapi dia menceritakan juga tentang pos kamling yang banyak kelabangnya itu. Rama pun terhenyak heran. Tidak ada pos kamling di sini. Aku sudah 2 tahun di kota ini. Mungkin kamu hanya kelelahan dari perjalanan, kata Rama. Namun Pak Bima merasa kejanggalan ini sangat terasa aneh. Tapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Pak Bima masih berjalan ke kontrakannya dan melihat kalau kontrakan dia berada di paling ujung dan berhadapan dengan sebuah gudang yang berantakan karena kondisinya yang banyak bara. Pak Bima pun berkata, Rama, masa aku ditempatkan dengan kondisi yang kayak gini? Kontrakan aku di depan itu. Apa tidak ada lagi yang lain? Rama tertawa mengejek. Apa? Kamu takut? Kontrakan di sini semuanya sudah penuh. Apalagi mencari kontrakan lain di kota besar kayak gini pun cukup sulit. Sudahlah, kamu di sini saja. Pak Bima pun tidak kembali menjawab dan hanya mengiyakan perkataan dari Rama. Kontrakan Rama pun tepat berada di samping, dan mereka kembali masuk ke kontrakannya masing-masing. Pak Bima dan sang istri yang sudah masuk ke kontrakan itu pun kemudian beristirahat. Sampai singkat ceritanya, keadaan itu dimanfaatkan Pak Bima. Ia mencoba mencari lowongan pekerjaan ke sana kemari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ya, lagi dan lagi Pak Bima mendapatkan pekerjaan sebagai sopir. Kali ini ia bekerja sebagai sopir angkutan. Pak Bima berharap dengan menjadi sopir di ibu kota, ia mendapati upah yang cukup banyak. Sampai singkat ceritanya, Pak Bima menekuni pekerjaan itu selama bertahun-tahun. Sudah sangat lama ia menjadi sopir angkutan umum di kota tempatnya tinggal. Meskipun uang yang ia dapatkan tidak sebanyak mereka yang bekerja sebagai pegawai kantoran, upah yang didapat Pak Bima telah cukup untuk menghidupi keluarganya. Namun tetap saja sebagaimana seyogyanya seorang sopir, ya Pak Bima dan keluarganya tetap hidup dengan pas-pasan. Padahal profesi sebagai sopir itu telah ia lakukan selama bertahun-tahun. Akan tetapi kualitas hidupnya tidak kunjung meningkat juga. Di latar belakangi hal itu, berbekal izin istrinya, Pak Bima memutuskan keluar dari pekerjaannya. Setelah selama bertahun-tahun ia menjadi sopir angkutan umum, jumlah tabungannya telah cukup untuk membeli sebuah anak bus. Maka dibelilah anak bus itu dengan tujuan untuk dapat digunakan Pak Bima mencari uang. Keputusan Pak Bima untuk keluar dari pekerjaannya memang dilatar belakangi oleh keinginannya untuk tidak bergantung pada orang lain. Dengan menjadi sopir anak bus yang ia beli, ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Namun nasib tidak kunjung juga berpihak pada Pak Bima. Menyopiri busnya sendiri, ia tetap saja hidup pas-pasan, bahkan makin melarat. Busnya sepi penumpang, maka dari itu ia lantas mencari cara untuk keluar dari segala macam kesumpekan hidup yang ia rasakan dengan keluarganya itu. Maka di tengah-tengah kondisi menghimpit itu, Pak Bima memutuskan untuk mencari pesugihan. Ia mencari bantuan ke temannya yang sudah akrab dengan dunia hitam, memintanya untuk membantunya melakukan segala macam ritual yang bisa membuatnya kaya raya. Dan benar saja, setelah rutin melakukan ritual itu selama beberapa bulan, kemampuan ekonomi Pak Bima meningkat tajam. Hanya beberapa bulan setelah ia mencari pesugihan itu, Pak Bima lantas bisa membeli 5 anak bus sekaligus. Di titik ini ia tidak lagi jadi seorang sopir. Dengan kelima bus yang ia punya, Pak Bima bisa menyuruh orang lain untuk menyopiri bus itu.
Sementara dengan leye-leye, ia tinggal menerima uang dari sana. Maka singkat cerita, akibat pesugihan itu Pak Bima jadi kaya raya mendadak. Pak Bima dan sang istri pun kembali ke kampung dengan membawa gelar orang kaya. Ritual demi ritual dijalani demi kelangsungan hidupnya, ia pun bisa membeli lagi beberapa bus antar kota. Usahanya kini sudah tersebar di mana-mana dan siapa yang tidak tahu dengan Sugeng Bima, nama biro bus yang dimiliki oleh Pak Bima. Walaupun tidak seperti pegawai minimarket yang selalu mengucapkan selamat datang, gestur tubuh dan cara bicara mereka menunjukkan bahwa mereka sangat bersahabat. Tidak pernah memaksa penumpang untuk menaiki bisnya dan terkadang mengajak bercanda penumpang. Tidak jarang hubungan antara kru dan penumpang tersebut berlanjut menjadi hubungan pertemanan, persahabatan, teman ngopi, teman nongkrong, dan di banyak kasus, kru Sugeng Bima menemukan jodoh dari penumpang-penumpang mereka. Busmania memiliki peran yang sangat signifikan, terutama di era digital saat ini. Postingan-postingan mereka di media-media sosial, terutama Instagram, Facebook, dan YouTube, menjadi media promosi gratis bagi Sugeng Bima. Puncaknya adalah ketika ada kata-kata Om Telolet Om menjadi viral. Para pencinta bus Sugeng Bima ini menyebut diri sebagai SP Lover atau Sugeng Bima Lovers. Tidak heran stiker-stiker mereka saling tertempel di beberapa bagian bus Sugeng Bima. Para busmania ini tidak dibayar untuk memposting hal-hal baik mengenai sumber grup. Mereka mempunyai cara sendiri untuk mendapatkan uang, yakini dengan AdSense YouTube atau menjual merchandise seperti miniatur bus dan kaos melalui Instagram yang akhirnya membuat lapangan kerja baru. Namun di sisi lain ada beberapa fans garis keras yang bekerja layaknya buzzer yang membela Sugeng Bima mati-matian. Seperti ketika terjadi kecelakaan, mereka akan ramai-ramai membela pihak Sugeng Bima dan menyalahkan korban walaupun belum tahu fakta di lapangan. Di kawasan lintas tengah Jawa Timur, sudah menjadi hal yang umum bahwa semua bus kelas ekonomi memiliki AC dengan tarif yang murah. Salah satu pionir bus ekonomi ber-AC tidak lain dan tidak bukan adalah Dewi Ayu yang kemudian diikuti oleh bus-bus lain. Walaupun begitu, Dewi Ayu dan kemudian Sugeng Bima selalu memiliki inovasi untuk memanjakan penumpangnya, seperti kursi yang didesain lebih miring dan lebih cekung yang membuat punggung penumpang menjadi lebih rileks. Hingga bodi bus yang dirancang sendiri oleh pemiliknya agar lebih nyaman, tahan goncangan dan juga anti limbung, membuat penumpang semakin jatuh cinta kepada bus-bus ini. Walaupun mengikuti aturan tarif batas atas pemerintah, Sugeng Bima memberikan diskon kepada pelanggan setianya yang memiliki kartu langganan atau biasa disingkat dengan KL. Kartu ini bisa dibuat di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Potongan harga ini disesuaikan dengan jarak yang ditempuh oleh penumpang. Uniknya, bagi orang-orang yang sudah biasa naik bus ini, ketika ditarik karcis mereka tinggal bilang KL, maka dia akan terkena potongan tarif. Walaupun dia tidak membawa kartu langganan, bahkan tidak membuatnya sama sekali. Tentu saja potongan ini sangat membantu bagi mereka yang mengandalkan bus Sugeng Bima untuk pulang pergi ke tempat kerja mereka setiap harinya, karena bisa jadi lebih murah ketimbang beli bensin untuk motor. Bukan berarti penumpang yang naik bus ini adalah orang yang hobi menantang maut, melainkan orang-orang yang jam masuk kerjanya pagi, karena bus ini masih menjadi andalan para buruh, guru, PNS, hingga pedagang pasar untuk berangkat bekerja. Selain karena tarifnya cukup murah, bus ini mampu mengantarkan penumpang untuk mencapai tempat kerja lebih cepat. Bahkan beberapa dari mereka akan marah ketika bus ini melaju tidak secepat biasanya. Hal ini membuktikan bahwa Sugeng Bima selaras dengan karakter orang Jawa Timur yang tegas dan tidak mau membuang waktu. Dari faktor-faktor itu, bisa menutupi kalau Sugeng Bima sebenarnya menggunakan pesugihan. Dari kelancaran usahanya itu, Pak Bima setiap bulannya harus melakukan ritual berat dan salah satunya adalah di sebuah gua.
Tidak semua orang bisa mencapai gua tersebut. Hanya orang yang diantar oleh kuncen pesugihan saja yang bisa mendatanginya. Akses menuju gua pun terbilang berat, ya karena harus melewati hutan yang lebat dan tebing terjal di sisi kanan dan kiri. Setelah berada di gua, Pak Bima yang hendak menjalani ritual pesugihan itu pun harus membuka pakaiannya dan menutup mata. Ia harus menunggu sosok wanita cantik yang merupakan makhluk gaib. Nantinya wanita itu akan menuntun pelaku pesugihan untuk masuk ke dalam istana gaib. Di dalam istana gaib terdapat bangunan indah yang dilapisi oleh emas, tetapi dijaga oleh makhluk raksasa dengan mata yang merah menyala. Selain telanjang, ada beberapa ritual yang juga harus Pak Bima penuhi, seperti membawa sesajen dupa ayam cemani, sampai sesembahannya yang paling berharga. Setelah didatangi oleh sosok makhluk halus, Pak Bima yang melakukan pesugihan tinggal menyebutkan hal yang menjadi keinginannya. Bila terdengar suara makhluk gaib, maka bisa dipastikan keinginannya akan terwujud. Namun, pesugihan itu harus mensyaratkan tumbal nyawa sebagai bukti pelayanannya pada makhluk gaib yang akan mendatangkan kekayaan baginya. Tidak hanya membutuhkan mahar yang mahal, namun ada ritual seks di gua tersebut. Hubungan seks itu dilakukan antara Pak Bima sebagai pelaku pesugihan dengan penunggu gua itu. Namun tidak ada yang tahu bahwa pesugihan itu membutuhkan tumbal. Tumbal itu tidak berasal dari keluarga Pak Bima, melainkan dari satu bus, yaitu penumpang yang ada di dalamnya. Singkat ceritanya, untuk dapat terus-menerus kaya raya, Pak Bima harus rela kehilangan salah satu busnya, lengkap dengan penumpang yang ada di dalamnya. Bus itu akan mengalami sebuah kecelakaan maut dan semua penumpang yang ada di dalamnya akan meninggal di tempat. Singkat ceritanya, hal itu benar-benar terjadi. Memasuki tahun kedua, kelima bus Pak Bima yang sedang beroperasi, salah satu bus yang disewa kelompok pramuka sebuah sekolah mengalami sebuah kecelakaan. Tadinya pramuka itu berniat melakukan kemah di sebuah bukit. Namun sayangnya, di tengah perjalanan menuju bukit di mana ada jalan menanjak, bus itu tidak kuat lantaran terlalu banyak penumpang. Kendaraan itu pun langsung melorot ke bawah dan masuk ke jurang. Semua penumpang yang ada di dalamnya meninggal di tempat. Hal itu tidak lain dan tidak bukan terjadi lantaran tumbal pesugihan dari Pak Bima. Namun Pak Bima tidak mengetahui bahwa ternyata salah satu anak bungsunya ada di dalam anak bus itu. Di sisi lain, Pak Bima tidak tahu sama sekali bahwa anaknya berada di sana karena ia hanya dimintai izin si bungsu untuk menginap di rumah seorang teman. Padahal, si bungsu juga tergabung dalam kelompok pramuka yang hendak melakukan kemah itu. Maka akibat keserakahannya, Pak Bima telah dengan tega membunuh anaknya sendiri, beserta puluhan orang lain di dalam bus tersebut. Ia memang kaya raya, tapi perilakunya mirip dengan iblis, dan sering terjadi di jalur perbatasan kota, tepatnya di Jalan Wudi kilometer 1, dikenal sebagai jalur maut yang banyak memakan korban. Termasuk bus milik Pak Bima yang hampir setiap bulannya pasti mengalami kecelakaan di jalan tersebut. Pasalnya, nyaris setiap bulan di jalan itu terjadi kecelakaan lalu lintas yang langsung membuat nyawa korban hilang di TKP. Adapun insiden mengerikan yang kerap terjadi di jalur neraka itu, yang setiap kali dikait-kaitkan dengan cerita misterius bus hantu yang banyak dipercaya oleh masyarakat sekitar. Menurut masyarakat sekitar pula, jalan tersebut memang sejak lama terkenal sebagai jalur paling rawan. Hampir setiap bulan ada saja kejadian kecelakaan yang membuat korbannya meninggal dunia, baik bertabrakan maupun sebab kecelakaan tunggal. Adapun yang paling rawan menurut pengakuan orang sekitar ada di beberapa titik, yakni di dekat jembatan yang pada zaman dahulu konon menurut orang-orang merenggut banyak nyawa para tukang yang membangunnya, tikungan dekat sawah milik Pak Bima, hingga tanjakan di dekat sebuah warung bakso, tidak jauh dari jembatan yang disebut pertama tadi. Daerah-daerah tersebutlah yang konon paling banyak memakan korban
kecelakaan. Terkait bus pembawa bencana, betul-betul diyakini beberapa jam atau hari sebelum kecelakaan terjadi, pasti ada suara klakson bus yang lewat di jalur itu. Dan anehnya, kecelakaan di jalur itu pun hampir semuanya terjadi di malam hari. Hal yang lebih sering terjadi, kecelakaan hampir dipastikan akan berlangsung sehari setelah malamnya terdapat suara atau penampakan bus yang lewat di jalur itu. Perihal ini bahkan ada salah satu warga yang pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Pak Bima sebagai pemilik biro bus itu pun pura-pura tidak mengetahui sebab musabab busnya sering kecelakaan. Bukannya rugi, namun Pak Bima semakin terbang tinggi berkat ritual pesugihannya yang selalu mengirimkan banyak tumbal untuk sesembahannya. Karena ritual itu, ada juga beberapa pegawai yang menjadi tumbal pesugihannya. Terlaksana sudah perjuangan Pak Bima membangun usaha yang ia impikan sejak dulu. Sore itu Pak Bima dan sang istri sekaligus berencana pergi berlibur. "Bu, ke Sragen yuk, kita ngepuncak," ajak Pak Bima. "Buat apa ke sana? Udah tua juga, ibu nggak sanggup jalannya. Nanti jalan menuju ke puncaknya ada kendaraan yang bisa kita naiki, Bu." Hari dimana tepat malam 1 Suro, Pak Bima dan istrinya mengendarai mobil dari Jawa Timur menuju Sragen. Sepanjang perjalanan, Ani sang istri pun mencoba bertanya tentang apa yang akan mereka lakukan di sana. Namun, Pak Bima tidak mau buka mulut. Alasannya dia tidak ingin istrinya membatalkan rencana mereka. Ani pun akhirnya memilih diam saja. Selama di perjalanan itu, Ani memutuskan untuk tidur saja. Tidak lama kemudian mereka sampai di tempat tujuan, namun Ani tidak melihat apapun yang berbentuk gunung maupun bukit. Yang ada hanyalah tempat seperti makam keramat yang berbentuk bukit. Ani kemudian memberanikan diri bertanya kepada sang suami, "Pak, mana gunungnya? Katanya kita mau naik gunung," tanyanya. "Udah, ikut aja," jawab Pak Bima. Pak Bima lalu menyeret tangan sang istri untuk bergegas menuju makam tersebut. Namun alih-alih mengajak ke makam, Pak Bima malah menemui seseorang laki-laki yang berdiri di bawah pohon besar. "Piyambak, Mas?" tanya laki-laki itu. "Piyambak, Mbah," jawab Pak Bima. Ani sama sekali tidak mengerti perkataan mereka. Laki-laki itu kemudian menuntun mereka ke sebuah tempat yang mirip penginapan. Di dalamnya terdapat banyak sekali kamar-kamar. "Jadi, suamiku mau mengajakku menginap di sini," pikir Ani. "Niki kamar, Mas. Nanti jam 12 malam langsung saja ke air terjun lewat jalan belakang," kata laki-laki itu lalu meninggalkan mereka berdua di kamar. "Pak, ngapain ngajak ibu ke penginapan kecil seperti ini sih, Pak?" Sudah, bukan kayak gitu, Bu. Pokoknya sekarang ibu mandi yang wangi, terus siap-siap ke air terjun." Ani pun mengikuti perkataan suaminya. Lantas Ani mandi seperti yang dikatakan suaminya. Sehabis mandi, Ani langsung kembali menuju ke kamar. Namun karena kelelahan, ia malah jatuh tertidur. Tanpa dimengerti, Ani tiba-tiba saja sudah berada di dalam sebuah hutan. Anehnya, hutan itu terlihat sangat terang, alih-alih gelap seperti hutan biasanya. Lalu di tengah hutan itu ada sebuah cahaya biru yang sangat terang sekali. Aku yang tidak tahu arah segera menuju tempat tersebut. Sesamanya di sana, Ani menemukan pemandangan yang sangat membuatnya terkejut. Ani melihat suaminya dan orang-orang yang banyak sedang melakukan pesta seks di dalam kubangan air terjun tersebut. Ani menutup mulutnya dengan telapak tangan karena saking tidak kuat dengan apa yang ia lihat. Tiba-tiba tempat itu bergemuruh seperti telah terjadi gempa. Orang-orang itu kemudian berlari ketakutan. Kemudian dari kejauhan, Ani melihat suaminya tidak beranjak dari tempatnya. Ia malah berdiri di tengah kubangan air seakan menunggu tanah di atasnya longsor mengenai dirinya. "Mas Bima, Mas!" teriak Ani. Ani pun terbangun dari tidurnya dengan keringat di sekujur tubuh. Sungguh mimpi yang aneh. Saat Ani sudah sadar, sang suami tidak ada di sebelahnya. Kemana ia pergi? Ani ingat. Semalam laki-laki pemilik tempat ini menyuruhnya untuk pergi ke air terjun di belakang penginapan.
Ani kemudian bergegas menuju tempat itu lewat jalan belakang. Tidak disangka-sangka, di belakang tempat ini adalah hutan yang ada di mimpinya tadi, benar-benar mirip dan juga nyata. Menuruti instingnya, Ani kemudian menyusuri hutan itu sesuai rute yang ia ingat dalam mimpi. Namun ada yang berbeda kali ini. Ada banyak orang yang berkerubung di dekat air terjun itu. Mereka seperti menggumamkan sesuatu sambil menutupi hidungnya masing-masing. Apa yang terjadi? Karena penasaran, Ani menerobos orang-orang itu. Betapa terkejutnya Ani ketika mendapati mayat seorang laki-laki mengambang di tengah kubangan air terjun. Mayat yang telanjang bulat itu mentelungkup dan mengeluarkan bau amis. Dari kejauhan mayat itu perlahan berbalik dan memperlihatkan wajahnya. Ani menjerit kaget sejadi-jadinya tatkala melihat wajah mayat itu yang ternyata adalah milik suaminya. Barulah bertahun-tahun setelah Pak Bima itu meninggal dunia dengan cara yang tragis seperti itu, semua perilaku jahatnya terbongkar oleh jalur maut yang kerap memakan korban tersebut, yang letaknya tidak jauh dari letak mereka tinggal, dan kemudian melaksanakan kegiatan sehari-hari. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian dapat memahami cerita ini dan juga terhibur akan ceritanya. Dan jangan lupa, kalian jangan masuk ataupun terjerat kepada jerat-jerat pesugihan seperti ini atau semacam ini. Ya mungkin kalian akan dibuat kaya raya, tapi itu semua hanya fata morgana dan itu merupakan kekayaan sesaat untuk kalian. Namun akhirnya, nantinya, kalian pasti akan sengsara dan juga menderita pada akhirnya. Sekian ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Cerita ini, video ini saya akhiri juga. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel ini, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dan cerita-cerita terbaru selanjutnya dari channel ini. Terima kasih, jangan lupa untuk tetap terus like, comment, dan share. Dengan itu pula, kalian telah membantu channel ini untuk menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan terima kasih atas dukungan kalian selama ini untuk channel ini ya teman-teman. Tanpa kalian channel ini tidak akan sampai sekarang. Dan untuk kalian yang memiliki cerita-cerita horor lainnya, kalian bisa mengirimkan ke alamat email kami yang nantinya akan ditulis oleh Mbak Nafila dan akan saya bacakan di sini ya teman-teman. Nah, seperti contohnya cerita kali ini. Ini merupakan mungkin cerita dari salah satu narasumber yang ditulis oleh Mbak Nafila yang saya bacakan di sini. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya kurang jelas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.